Buzzer sesungguhnya suatu fenomena yang berpotensi untuk menjadi pemicu konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Kita jumpa kembali. Saya Haramiki Amin, pengelola channel Masalembo. Di siang hari ini perbincangan kita masih terkait dengan propaganda politik, ya gitu. Nah, ada fenomena yang menarik di situasi saat ini, di mana setelah kemarin pemerintah, KPU dan Bawaslu atau penyelenggara pemilu gitu mengumumkan atau membangun sebuah desain pilkada gitu ya di tengah pandemi COVID-19, yang lebih diarahkan kepada bagaimana digitalisasi politik itu dibangun atau digitalisasi demokrasi itu dibangun. Ini tujuannya adalah untuk menghindari interaksi langsung orang per orang, atau menghindari bagaimana kontak langsung antar masyarakat. Maka salah satu cara atau salah satu jalan yang diusulkan ditempuh oleh penyelenggara dan seluruh stakeholder pilkada atau pemilu termasuk kandidat adalah dengan digitalisasi politik atau digitalisasi demokrasi. Nah, di sini kemudian muncul buzzer ya. Ya, sebetulnya bukan fenomena baru ya. Di Pilpres kemarin, misalnya Pilpres 2014 dan 2019, sesungguhnya buzzer ini sudah muncul. Fenomena buzzer ini sudah muncul. Mereka juga disebut sebagai penggaung gitu ya. Jadi bagaimana membuat dukungan mereka, atau mungkin istilah yang sering kita dengar adalah junjungan mereka ya. Itu bisa membangun isu-isu yang lebih menguntungkan junjungan mereka itu tadi gitu. Nah, di Pilpres kemarin ketika terjadi polarisasi yang sangat tajam, di situ buzzer sangat subur ya, mengisi ruang-ruang publik dan percakapan politik ya, khususnya di media sosial tentu ya. Nah, masuknya pandemi COVID di Indonesia dan bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini, rupanya buzzer semakin tumbuh gitu ya, bahkan sudah nampak di pilkada gitu. Di pilkada tahun ini misalnya kita bisa melihat di media sosial sudah banyak akun-akun Facebook yang tidak menampakkan diri gitu. Karena salah satu ciri dari buzzer itu adalah dia menyembunyikan identitas dirinya. Yang jadi masalah sesungguhnya adalah terkadang informasi, data, dan memes yang mereka buat gitu ya, itu tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu ya. Bahkan sebetulnya hoax tumbuh di sana gitu ya. Kemudian terjadi diskusi-diskusi yang tidak substansi gitu. Dia lebih mengarah kepada hal-hal yang istilahnya black campaign ya, membuat kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan. Buzzer juga berperan mengcounter informasi-informasi yang kemungkinan akan atau yang merugikan junjungan dia atau merugikan kandidat atau kelompok politik yang mereka dukung. Ketika ada informasi-informasi yang mengarah kepada atau menyudutkan mereka, ya tentu dengan sangat cepat memberikan reaksi melalui informasi-informasi yang dipercakapkan di media sosial.
Ya, oke kawan-kawan sekalian, apa sesungguhnya dampak negatif dari buzzer ini? Mungkin sedikit saya ingin mengulas bahwa yang namanya buzzer itu kan dia posisinya adalah penggaung gitu ya, dan mereka sebetulnya lebih menyerang orang dalam politik. Jadi hal-hal yang sifatnya pribadi atau privat gitu ya, itu yang menjadi bahan diskusi para buzzer di dalam konteks politik, dan hal-hal yang mengarah ke politik identitas, masalah SARA itu menjadi ciri dari pendiskusian para buzzer. Nah, inilah kemudian mengapa buzzer itu disebut para ahli sebagai apa istilahnya noda-noda demokrasi gitu ya. Ya, buzzer itu berbeda dengan influencer ya. Dia kalau influencer itu istilah atau bahasa kerennya adalah tim sukses gitu ya. Memang berbeda. Tim sukses itu lebih banyak berbicara soal data, berbicara soal prestasi gitu, dan memang juga menyorot kelemahan-kelemahan lawan, tetapi mereka tidak menyentuh hal-hal yang bersifat privat gitu ya. Mereka memang biasanya para analis gitu ya, para kelompok-kelompok intelektual yang dipasang oleh para kandidat dalam setiap pertarungan politik pilkada misalnya. Nah, kawan-kawan sekalian, dari fenomena yang kita perbincangkan tadi, buzzer sesungguhnya suatu fenomena yang berpotensi untuk menjadi pemicu konflik sosial gitu ya. Paling tidak menjadi perbincangan, menjadi konflik di media sosial gitu. Dan ini cenderung menjadi mempertajam polarisasi masyarakat. Apalagi misalnya kalau di pilkada yang atau di kontestasi politik yang hanya diikuti oleh dua kandidat, itu buzzer memang di sana memang memiliki ruang yang sangat subur, karena hanya dua opsi yang kemudian dimainkan gitu. Nah, demikian kawan-kawan sekalian, fenomena buzzer yang kita ulas tadi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan media sosial, khususnya internet ya, perkembangan teknologi informasi maksud kami, khususnya internet, ini memberikan semacam ruang yang sangat terbuka kepada buzzer untuk eksis ya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa para kandidat memainkan buzzer ini untuk kepentingan politik mereka. Sebetulnya hampir sama dengan praktek jurnalisme kuning yang saya bahas sebelumnya. Mereka membangun propaganda gitu ya, untuk meraih simpati dan menjatuhkan lawan. Oke, kawan-kawan sekalian, demikian cerita saya hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Bagi kawan-kawan yang sepakat dengan apa yang saya sampaikan, ada manfaat yang kira-kira bisa kita tarik, ya, mohon di like, di subscribe, dan dibagikan channel ini. Boleh di komen juga kawan-kawan kalau ada yang ingin menanggapi. Bisa juga kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau ada tema dan hal-hal yang terkait dengan jurnalisme, politik, dan propaganda yang ingin kita bahas bersama. Itu mungkin menarik untuk menjadi bahan diskusi kita selanjutnya. Oke, nantikan saya kawan-kawan di video channel berikutnya, Mas Salemboh channel ini. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.